Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Najla Raisa Maharani beserta rekan saya Naila Michiko Azahra. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Dr. Andes Haji Eri Ridwan Latif MAG selaku guru mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi ini. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian kodifikasi hadis. Nah, apa sih kodifikasi hadis itu? Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang artinya mengumpulkan atau menyusun. Secara istilah, kodifikasi hadis adalah penulisan dan pembukuan hadis secara resmi yang dilakukan berdasarkan perintah dari khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan ataupun untuk kepentingan pribadi. Jadi, tadwin al-hadis atau kodifikasi hadis ini dapat dipahami sebagai penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara, yaitu khalifah, bukan yang dilakukan atas inisiatif perorangan ataupun untuk keperluan pribadi. Usaha ini mulai direalisasikan pada masa Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah yang menjabat pada masa itu, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, untuk segera mengumumkan kepada masyarakat tentang penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Lalu apa sih yang melatar belakangi kodifikasi hadis ini? Kebijakan pengkodifikasian hadis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan karena kondisi di lapangan, yang mana pada saat itu hadis telah diselewengkan dan hadis telah bercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Selain itu juga hadis malah difungsikan untuk menguatkan kedudukan dari kelompok-kelompok tertentu seperti Bani Umayyah, kelompok Khawarij, dan kelompok Syiah yang saling berebut untuk membuat hadis-hadis untuk menguatkan eksistensi dari kelompok masing-masing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Naila Michiko Azahra. Selanjutnya adalah sistematika kodifikasi hadis. Terdorong oleh kemauan keras untuk mengumpulkan hadis periode awal kodifikasi, para ulama dalam membukukannya tidak melalui sistematika penulisan yang baik, dikarenakan usia kodifikasi yang relatif masih muda, sehingga mereka belum sempat menyeleksi antara hadis Nabi dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka belum mengklasifikasi hadis menurut kelompok-kelompoknya, sehingga karya ulama pada periode ini masih bercampur aduk. Alhasil, kitab-kitab hadis karya ulama-ulama pada masa ini belum dipilah-pilah antara hadis marfu mauquf dan maqtu, serta di antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Namun, ada juga di antara mereka yang mempunyai inisiatif untuk menulis hadis secara tematik, seperti Imam Syafi'i yang mengumpulkan hadis-hadis berhubungan dengan masalah talak ke dalam sebuah kitab. Begitu juga karya Imam Ibnu Hazm yang hanya menghimpun hadis-hadis dari Nabi ke dalam sebuah kitab atas instruksi dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, pembukuan hadis berkembang pesat di mana-mana. Seperti di Mekah, hadis telah dibukukan oleh Ibnu Juraij dan Ibnu Ishaq, di Madinah oleh Sa'id bin Abi Arubah, Robi bin Sobih, dan Imam Malik, di Basrah oleh Hamad bin Salamah, di Kufah oleh Sufyan as-Sawri, di Syam oleh Abu Amr al-Auza'i, dan begitu seterusnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih bagi yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.